Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Siti Utami Retnosari, NIM 8111419038. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum internasional. Pengertian hukum internasional. Beberapa ahli telah menjelaskan pengertian dari hukum internasional. Salah satunya yaitu Charles Jenny Hyde. Menurutnya, hukum internasional merupakan sekumpulan hukum yang terdiri atas prinsip dan peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara dalam hubungan antar negara seperti organisasi internasional. Sedangkan menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum internasional merupakan keseluruhan dari sebuah kaidah dan asas yang mengatur mengenai hubungan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara maupun negara dengan subjek hukum lainnya. Dari dua pengertian tersebut, saya menyimpulkan bahwa hukum internasional merupakan sebuah kaidah hukum yang mengatur segala aktivitas yang berskala internasional. Masyarakat internasional terdiri atas 4 poin. 1. Di mana ada sebuah masyarakat, pasti di dalamnya terdapat sebuah hukum, atau dikenal dengan istilah ubi societas ius. 2. Masyarakat nasional tunduk akan organ yang lebih tinggi kedudukannya. 3. Negara terdiri dari 3 lembaga, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Terakhir, masyarakat internasional tidak mengenal adanya organ yang berkedudukan lebih tinggi atau supranasional. Hukum internasional dibagi menjadi dua kelompok. 1. Hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Hukum perdata internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara di suatu negara dengan warga negara di negara lain, atau biasa disebut dengan hukum antar bangsa. Sedangkan hukum publik internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan negara lainnya, atau disebut dengan hukum antar negara. Selanjutnya yaitu asas yang berlaku di dalam hukum internasional. Ada 3. 1. Asas teritorial, asas kebangsaan, dan asas kepentingan umum. Menurut asas teritorial, negara melaksanakan hukum bagi semua warga negaranya dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut. Yang kedua yaitu asas kebangsaan. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun ia berada akan tetap mendapatkan perlakuan hukum. Artinya, hukum negara akan tetap berlaku bagi warga negaranya dimanapun ia berada, meskipun ia berada di negara lain, atau dikenal dengan istilah ekstrateritorial. Yang terakhir yaitu asas kepentingan umum. Artinya, suatu negara dapat menyesuaikan diri dengan segala kondisi, peristiwa, dan keadaan yang bersangkutan dengan kepentingan umumnya. Jadi, hukum tidak terikat pada batas wilayah negara tertentu. Daya mengikat hukum internasional. Sebelum saya menjelaskan tentang hal itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai keberadaan dan kekuatan hukum internasional. Hukum memiliki makna secara luas, baik dari nilai keadilan, kesadaran, dan kebenaran. Hukum juga dibagi menjadi di dalam dua bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Begitu pula dengan hukum internasional. Hukum internasional juga ada dalam bentuk tertulis maupun lisan. Menurut John Austin, hukum internasional bukan merupakan kaidah hukum, melainkan suatu etika dan moral kehidupan internasional.
Daya mengikat hukum internasional. Dalam daya mengikat ini dikenal dengan dua aliran. Satu, aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Aliran hukum alam menganggap bahwa hukum berasal dari alam, diturunkan oleh alam kepada manusia yang bersifat universal serta abadi. Aliran ini memiliki kelemahan berupa masih bersifat abstrak. Aliran ini didukung oleh ahli Hugdegrund. Menurut aliran hukum alam ini menganggap bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam. Pasalnya, hukum internasional berlaku secara universal berskala internasional. Yang kedua yaitu aliran hukum positif. Aliran ini menganggap bahwa hukum dibuat oleh masyarakat atau sekelompok orang, di mana hukum berlaku, tumbuh, berkembang di dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum internasional berlaku secara mengikat oleh masyarakat internasional karena dasarnya merekalah yang mengikatkan dirinya dengan membuat sebuah aturan hukum tersebut. Sesuai berkembangnya zaman, untuk bisa mempertahankan eksistensi hukum internasional perlu dilakukan dengan beberapa upaya, antara lain dengan membentuk sebuah organisasi dengan organ dan peraturan hukum internal. Selanjutnya, melengkapi perjanjian-perjanjian intermultilateral dengan organ pelaksananya. Dan yang terakhir adalah mencantumkan klausa penyelesaian sebuah sengketa. Selanjutnya yaitu subjek hukum internasional. Secara umum, subjek hukum internasional ada 8. 1. Negara. 2. Organisasi internasional. 3. Tahta Suci Vatikan. 4. International Non-Government Organization. 5. International Committee on the Red Cross. 6. Perusahaan transnasional. 7. Individu. Dan yang terakhir, National Liberation Organization atau organisasi pembebasan. Negara merupakan subjek terpenting dan memiliki wewenang paling besar sebagai subjek hukum internasional. Berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo pada tahun 1933, negara memiliki 4 karakteristik utama. 1. Memiliki teritorial. 2. Memiliki penduduk. 3. Memiliki pemerintahan, dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. 1. Teritorial. Pada dasarnya, dalam hukum internasional tidak memiliki syarat mutlak bahwa suatu perbatasan itu sudah final dan tidak memiliki sengketa dengan negara lain, meski sebelumnya sudah pernah diproklamasikan. Selain itu, dalam hukum internasional tidak memberikan persyaratan mengenai batas minimal dan maksimal atas wilayah suatu negara. Maksud dari teritorial ini adalah semua wilayah yang terdapat dalam suatu negara tertentu yang memiliki segala potensi kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan oleh negara tersebut demi menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Memiliki penduduk. Penduduk memiliki makna setiap individu yang bermukim dan bertempat tinggal di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menentukan status kewarganegaraan, kita mengenal 2 asas. 1. Asas ius soli dan ius sanguinis. Asas ius soli merupakan penentuan warga negara berdasarkan pada tempat kelahiran. Contohnya, Rere yang lahir di Amerika Serikat menjadi warga negara Amerika Serikat secara otomatis karena Amerika Serikat menganut asas ini. Sedangkan asas ius sanguinis memiliki makna penentuan warga negara berdasarkan pada keturunan. Contohnya, jika yang tinggal di Malaysia namun memiliki orang tua yang berada di Indonesia, otomatis ia juga menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia menganut ius sanguinis. 3. Memiliki pemerintahan. Dalam karakteristik negara, memiliki pemerintah bermakna pemerintah yang berdaulat.
Artinya, mampu menguasai organ-organ pemerintah secara efektif dan efisien guna menjaga stabilitas negara. Selain itu, pemerintah yang berdaulat tidak terintervensi dari pihak lain dalam menentukan sebuah kebijakan. Dalam hal kedaulatan, kita mengenal beberapa teori kedaulatan. Ada 4, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, serta teori kedaulatan hukum. Yang terakhir yaitu kemampuan untuk dapat melakukan hubungan dengan negara lain. Kemampuan dalam konteks yuridiksi, baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional secara tidak langsung. Kemampuan ini merupakan sebuah manifestasi dari kedaulatan, bahwa suatu negara tidak bisa hidup sendiri, melainkan butuh negara lain dalam proses penunjangan kebutuhan dalam negerinya. Selanjutnya yaitu macam-macam dari bentuk negara. Di seluruh dunia kita mengenal ada 9 macam bentuk negara. Antara lain, negara kesatuan, negara federasi, negara konfederasi, negara netral, negara mikro, negara persemakmuran, negara protektorat, negara kondominium, dan negara dengan wilayah perwakilan. Dan saya akan menjelaskan masing-masing dari bentuk negara tersebut. 1. Negara kesatuan. Negara ini kekuasaannya berada di tangan pemerintahan pusat, yang hanya dipimpin oleh satu kepala negara dan memiliki otonomi daerah di setiap pemerintahan daerahnya. Namun, untuk urusan luar negeri, diplomasi atau lainnya dipegang oleh pemerintah pusat. Negara yang menganut bentuk negara ini adalah Indonesia dan Perancis. Yang kedua yaitu negara federal. Negara federal merupakan kumpulan dari beberapa negara yang kita sebut sebagai negara bagian. Masing-masing negara bagian memiliki kepala negaranya sendiri. Contoh dari negara federal adalah Amerika Serikat, Australia. Yang ketiga yaitu negara konfederasi. Negara ini merupakan gabungan dari 2 atau lebih negara merdeka yang menyepakati untuk bersatu demi kepentingan bersama. Dalam negara konfederasi, pemerintah pusat hanya berwenang yang berkaitan dengan external affairs, dan negara bagian anggotanya mempunyai kedaulatan penuh berdasarkan kemerdekaan dan kepribadian hukum internasional. Contoh negara yang menganut bentuk ini adalah Swiss, Netherlands, US, Jerman. Yang keempat yaitu negara-negara persemakmuran. Artinya, persatuan dari negara berdaulat yang bersepakat untuk menjalin kerjasama dengan Inggris serta mengakui kerajaan Inggris sebagai simbol dari kepemimpinan. Negara persemakmuran Inggris dibentuk dengan status Westminster tahun 1932 yang menjadikan kolonial Inggris memiliki pemerintah sendiri dan status khusus dengan Inggris. Yang kelima yaitu negara mikro. Negara mikro merupakan negara merdeka dan berdaulat namun sangat kecil dan minim kategorinya seperti wilayah, penduduk, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya. Contoh dari negara mikro adalah Republik Vanuatu, Fiji, dan lain-lain. Yang keenam yaitu negara netral. Negara netral merupakan negara yang kemerdekaannya dan integritas politik wilayahnya dijamin secara utuh melalui suatu perjanjian kolektif terhadap negara-negara besar dengan syarat negara tersebut tidak akan menyerang negara lain kecuali dalam hal membela diri. Yang ketujuh yaitu negara protektorat. Negara protektorat merupakan negara merdeka dan memiliki kedaulatan penuh namun berada di bawah perlindungan negara yang lebih besar dan lebih kuat sesuai dengan perjanjian internasional. Contohnya yaitu Tunisia dan Maroko dulunya pernah menjadi protektorat Perancis. Yang kedelapan yaitu negara kondominium. Suatu kondominium akan muncul ketika ada penguasaan antara 2 negara atau 3 negara terhadap wilayah suatu negara tertentu.
Contohnya Vanuatu yang sampai tanggal 30 Juli 1980 dikuasai oleh Inggris dan Perancis. Dan yang terakhir yaitu negara dengan wilayah perwalian. Artinya negara yang pemerintahannya diawasi oleh Dewan Perwalian PBB karena dianggap belum mampu untuk berdiri sendiri. Pada dasarnya, Dewan Perwalian PBB membantu untuk negara tersebut bisa merdeka dan bisa berdiri sendiri. Wilayah perwalian yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua atas Perjanjian San Francisco yaitu daerah sesuai mandat Liga Bangsa-Bangsa, daerah yang dipisahkan oleh negara yang kalah akibat Perang Dunia Kedua, serta negara dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada Dewan Perwalian PBB. Contohnya yaitu Marianas Utara dan Mikronesia. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban dasar negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hak dasar dari suatu negara. 1. Hak atas kemerdekaan dan self-determination. Artinya hak ini menimbulkan hak untuk memperoleh nasib sendiri. 2. Yaitu hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang, maupun beda yang ada di dalam wilayah tersebut. Artinya, hak ini melekat pada setiap negara merdeka sebagai konsekuensi dari kedaulatan yang dimilikinya. Ketiga, hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dengan negara lain atas dasar konsekuensi atas prinsip-prinsip kedaulatan. Dan yang terakhir adalah hak untuk mempertahankan diri secara individu maupun kolektif atau self-defense. Min-Men 3 menyatakan bahwa hukum kebiasaan internasional merupakan sebuah tindakan self-defense, yaitu hak dari sebuah negara yang memenuhi 3 unsur. 1. Necessity, 2. Proportionality, dan yang terakhir adalah immanency. 3 syarat sahnya penggunaan self-defense. 1. An actual infringement or threat of infringement of the right of the defending state. 2. A failure or inability on the part of other state to use its own legal powers to stop or prevent the infringement. 3. Act of self-defense strictly confined to the object of stopping or preventing the infringement and reasonably proportionate to what is required for achieve this object. Selanjutnya yaitu kewajiban dasar dari sebuah negara. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin mengenai kewajiban negara. 1. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi atas masalah yang terjadi di negara lain. 2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Ketiga, kewajiban untuk menyelesaikan sebuah sengketa atau permasalahan secara damai. Keempat, kewajiban untuk melaksanakan kewajiban maupun hak internasional dengan itikat baik. Dan yang terakhir, kewajiban untuk dapat menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Selanjutnya yaitu subjek hukum internasional. Yang kedua yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan sebuah persekutuan antar negara-negara yang sifatnya mutlak dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku disertai dengan organnya. Dalam hal ini, organisasi internasional bisa berakhir jika 1. Adanya sebuah kesepakatan antara negara-negara anggotanya. 2. Tujuan organisasi internasional tersebut sudah tercapai. 3. Negara anggota dengan organisasi internasional membentuk organisasi internasional yang baru. Dan yang terakhir adalah pengunduran diri negara anggotanya. Yang ketiga yaitu Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan merupakan traktat Lateran yang dipandang sebagai pengakuan Italia atas negara Vatikan sebagai subjek hukum internasional yang berdiri sendiri dan memiliki sebuah kewenangan. Selanjutnya yaitu International Non-Government Organization atau INGO, merupakan sebuah perserikatan dari badan non-pemerintahan, yakni baik swasta, individu maupun badan hukum lainnya. Menurut pasal 1 konvensi di Starbuck menyebutkan beberapa syarat INGO, antara lain 1. Have a non-profit aim of international utility.
2. Have been established by an instrument governed by internal law of party. 3. Carry on their activity with effect in at least 2 steps. Dan yang terakhir, have their statutory office in the territory of a party and the central management and control on the territory of that party or of another party. Yang kelima yaitu International Committee on the Red Cross atau PMI. PMI bergerak di bidang kemanusiaan yang tujuannya untuk memberikan sebuah pertolongan pada korban perang. Awalnya, organisasi ini hanya terbatas. Namun, melalui Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang, PMI kekuatannya diperkuat. 6. Perusahaan transnasional. Perusahaan ini didirikan oleh suatu negara tertentu, namun beroperasi di berbagai negara. 7. Individu. Disebutkan dalam pasal 3 Draft Code of Crime Against of the Peace and Security of Mankind tahun 1987 yang dikeluarkan oleh International Law Commission menyatakan bahwa individu adalah person dalam subjek hukum internasional. Yang ke-8 yaitu organisasi pembebasan yang memperjuangkan hak mereka. Dan yang terakhir yaitu kaum beligeransi. Menurut Hurwitz, ciri-ciri kaum beligeransi adalah 1. Kaum ini harus tersusun secara terorganisir, sistematika, dan teratur. 2. Para anggota kaum ini menggunakan sebuah tanda pengenal secara jelas. 3. Membawa senjata secara terang-terangan. Dan yang terakhir, mengindahkan cara-cara berperang dengan lazim. Selanjutnya yaitu wilayah negara. Secara umum, wilayah suatu negara terdiri dari 3 bagian. 1. Darat, 2. Laut atau perairan, 3. Udara. Secara umum, wilayah perairan terbagi menjadi 4 bagian. Laut teritorial, laut tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Laut teritorial diukur sejauh 12 mil dari garis pangkal, di mana negara memiliki kedaulatan penuh atas perairan tersebut, termasuk sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta negara menjamin adanya lintas damai. Laut tambahan diukur sejauh 24 mil dari garis pangkal, di mana negara berhak untuk mencegah, menghukum atas pelanggaran peraturan bea cukai, pajak, imigrasi, serta kesehatan. Yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif. Diukur sejauh 200 mil dari garis pangkal. Negara berhak untuk berdaulat, mengkonservasi, eksploitasi, dan eksplorasi kekayaan alam. Dan yang terakhir yaitu landas kontinen. Landas kontinen diukur di luar laut teritorial sejauh lebih dari 200 mil dari garis pangkal. Setelah adanya deklarasi Juanda, banyak negara lain yang menentang dan kontra dengan deklarasi ini karena merasa kepentingan maritimnya terganggu. Maka dari itu Indonesia terus berjuang melalui forum internasional dengan melalui Konvensi PBB. Pada Konvensi PBB pertama tahun 1958 di Jenewa, konsep wawasan Nusantara mengalami kegagalan. Setelah itu, Konvensi PBB kedua dilaksanakan pada 1960 di Jenewa. Pada saat konvensi kedua ini, Indonesia telah mengesahkan deklarasi Juanda, namun tetap saja konsep wawasan Nusantara ditolak. Selanjutnya, Konvensi PBB 3.
berlangsung tahun 1973 sampai 1982. Pertemuan UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea di Montego Bay, Jamaika. Pada konvensi 3 ini, pada akhirnya konsep wawasan Nusantara diakui sebagai The Archipelago Nation Concept melalui UNCLOS 1982. Luas wilayah Indonesia bertambah 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari laut teritorial sebesar 3,1 juta kilometer persegi dan zona ekonomi eksklusif sebesar 2,7 juta kilometer persegi. Setelah itu, Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang poin intinya sebagai berikut. 1. Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Panjang garis pangkal kepulauan sampai 100 mil laut. 3. 3% dari jumlah garis pangkal kepulauan boleh sampai 1.125 mil laut. Keempat, landas kontinen diperluas sampai luar 200 mil laut dengan bukti. Dan yang terakhir, status perairan pedalaman menjadi peraturan perairan kepulauan. Selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum internasional. Sebelum kita melangkah ke sumber-sumber hukum internasional, kita wajib tahu mengenai sumber hukum. Sumber hukum dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum di suatu negara. Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber dari mana kita menemukan dan mengetahui sebuah ketentuan dari hukum internasional. Selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum internasional. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Terdiri dari 4, yaitu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, dan keputusan-keputusan peradilan. Selanjutnya yaitu hukum kebiasaan internasional, merupakan sebuah sikap dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat internasional. Contohnya yaitu hasil kodifikasi hukum kebiasaan berupa hubungan diplomatik dan konsular. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip umum hukum. Artinya prinsip ini dapat mengisi kekosongan dalam hukum internasional. Contohnya seperti presumption of innocence. Yang terakhir adalah keputusan-keputusan peradilan. Berperan penting dalam pembentukan norma-norma baru dalam hukum internasional. Contohnya seperti penyelesaian sengketa ganti rugi. Mahkamah boleh untuk memutuskan suatu perkara secara ex aequo et bono atau keputusan yang tidak berdasarkan atas prinsip hukum positif, namun berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran. Selain itu, menurut J.G. Stark, dia berpendapat ada 5 sumber hukum internasional, antara lain kebiasaan atau custom, perjanjian internasional atau treaties, 3. Putusan badan peradilan atau decisions, 4. Pendapat ahli hukum atau justice works, dan yang terakhir keputusan dari organisasi internasional. Sedangkan pendapat lain dari Mokhtar Kusuma Atmaja membagi sumber hukum internasional menjadi 2 bagian, sumber hukum internasional primer dan sumber hukum internasional tambahan. Sumber hukum primer terdiri atas perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum. Sedangkan sumber hukum tambahan adalah putusan pengadilan dan ajaran sarjana terkemuka. Selanjutnya yaitu yurisdiksi negara dalam hukum internasional.
Secara garis besar, yuridiksi memiliki makna sebagai hukum. Sedangkan yuridiksi negara merupakan kewenangan suatu negara untuk menetapkan hukum yang telah dibuat oleh negara itu sendiri, termasuk mengenai batas-batas negaranya. Menurut Imre Antoni, yuridiksi negara dengan hukum internasional merupakan hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan tindakan atas individu atau kekayaan atau perilaku yang tidak semata-mata termasuk dalam masalah urusan dalam negeri. Sedangkan menurut F. Aman menyatakan bahwa hak suatu negara berdasarkan hukum internasional yang mengatur perilaku terkait masalah-masalah yang tidak secara eksklusif menjadi masalah negara. Berikut adalah unsur-unsur yang termasuk dalam yuridiksi dengan hukum internasional. Ada 3. 1. Hak kekuasaan mengatur. 2. Objek tidak semata-mata masalah dalam negeri. Dan yang terakhir adalah hukum internasional itu sendiri. Macam-macam yuridiksi dibagi menjadi 3. Yuridiksi atas hak, kekuasaan, dan wewenang, yuridiksi atas objek, dan yuridiksi berdasarkan ruang dan tempat. Yuridiksi atas hak, kekuasaan, dan wewenang dibagi menjadi 3. Yuridiksi legislatif, yuridiksi eksekutif, dan yuridiksi yudikatif. Sedangkan yuridiksi atas objek dibagi menjadi 3. 1. Yuridiksi personal atau natural person yang dibagi menjadi 2 lagi menjadi kualifikasi reh person dan kualifikasi kewarganegaraan pasif aktif. Yang kedua, yuridiksi kebendaan meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak. Yang ketiga adalah yuridiksi kriminal dan sivil. Selanjutnya yaitu yuridiksi berdasarkan ruang dan tempat. Dibagi menjadi 4, yuridiksi teritorial, yuridiksi kuasi-teritorial, yuridiksi ekstrateritorial, dan yuridiksi universal. Yuridiksi teritorial merupakan kewenangan negara yang bersangkutan sendiri. Sedangkan yuridiksi kuasi-teritorial merupakan diterapkan pada wilayah yang sebenarnya bukan bagian dari wilayah suatu negara atau biasa disebut dengan laut tambahan. Yuridiksi ekstrateritorial merupakan wilayah negara yang berada di negara lain. Dan yang terakhir adalah yuridiksi universal. Bukan semata-mata berkaitan pada tempat dan waktunya saja, namun sebagai subjek hukum internasional. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.